Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Dian Hermalia Andesta with NPM 22411067 from the Management Study Program Class O 2022. Di sini saya akan membawakan materi yang ketiga dari bisnis digital, yaitu mengelola infrastruktur bisnis digital. Digital business infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan komputer desktop, klien dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga kepada mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras dan perangkat lunak dan di mana ia berada. Secara esensial, infrastruktur bisnis digital mencakup semua elemen yang memungkinkan suatu organisasi beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika bisnis yang ditimbulkan oleh perubahan teknologi digital. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan platform yang mendukung operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu peran utama infrastruktur dan infrastruktur bisnis digital dalam transformasi digital. Peran utama mencakup yang pertama, adaptasi terhadap perubahan. Infrastruktur bisnis digital memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam pasar teknologi dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, inovasi bisnis. Sebagai fondasi inovasi, infrastruktur bisnis digital memfasilitasi pengembangan dan implementasi solusi baru dan yang dapat meningkatkan proses bisnis dan memberikan nilai tambah. Yang ketiga, efisiensi operasional. Dengan menyediakan fondasi teknologi yang andal, infrastruktur bisnis digital membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, komponen infrastruktur bisnis digital. 5 lapis infrastruktur bisnis digital. Yang pertama, layanan bisnis digital, lapisan aplikasi, contohnya CRM, manajemen rantai pasokan, penambangan data, dan sistem manajemen konten. Yang kedua, lapisan perangkat lunak sistem, contohnya web browser dan perangkat lunak dan standar server, perangkat lunak jaringan, dan sistem manajemen berbasis data. Yang ketiga, transport atau lapisan jaringan, contoh jaringan fisik dan standar transportasi. Yang keempat, penyimpanan atau lapisan fisik, contohnya penyimpanan magnet permanen di server web atau cadangan optik atau penyimpanan sementara di memori RAM. Yang kelima, konten dan lapisan data, contohnya konten web untuk situs internet, eksternal dan internet, dan data pelanggan, data transaksi, dan data clickstream. Selanjutnya yaitu platform teknologi bisnis digital. Platform yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan customer atau partner secara digital. Yang pertama, platform desktop, laptop, dan notebook. Pada platform ini dapat menggunakan desktop browser based platform, merupakan web access melalui browser pilihan customer dan Google Chrome, Opera Safari, dan lain-lain. Yang kedua, desktop apps. Contohnya adalah Apple Store, di mana hanya penggunaan Apple yang dapat mengakses pembayaran dan aplikasi secara gratis. Dengan cara ini juga memberikan kesempatan kepada semua brand untuk terlibat dengan platform ini.
Selanjutnya, email platform. Sampai saat ini email masih digunakan secara luas untuk marketing dan dalam berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya yang kedua yaitu mobile phone dan tablet platform. Yang pertama, mobile operating system dan browser. Browser dapat diakses menggunakan smartphone atau tablet. Yang kedua, mobile based apps. User memiliki akses penuh ke perangkat mobile yang dimiliki. Aplikasi yang dibuat dari platform ini hanya untuk smartphone. Yang ketiga, hardware platform lainnya. Pada platform ini menggunakan gaming platform. Contoh dari platform ini adalah PlayStation, Nintendo, dan Xbox. Yang kedua, indoor atau outdoor kiosk type apps. Contohnya adalah mesin ATM. Tantangan dan peluang dalam infrastruktur bisnis digital. Yang pertama, heterogenitas teknologi. Interaksi infrastruktur berbasis digital seringkali memerlukan upaya ekstra untuk menyelaraskan teknologi dan baru dengan sistem yang sudah ada. Yang kedua, ragam aplikasi dan platform. Berbagai sumber data dan aplikasi perusahaan dapat menggunakan berbagai pihak dari berbagai penyedia termasuk aplikasi iCloud lokal dan platform pihak ketiga. Yang ketiga, keamanan dan kepatuhan. Keselamatan data memastikan keamanan data dan selama proses integritasi merupakan tantangan signifikan. Yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang kelima, interoperabilitas. Yang keenam, siklus hidup perangkat lunak. Infrastruktur bisnis digital membuka peluang untuk mengembangkan produk dan layanan baru. Pertama, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi seperti big data analistik dan kecerdasan buatan untuk merancang solusi yang inovatif dan menarik bagi pelanggan sehingga perusahaan yang dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka. Selanjutnya, infrastruktur memungkinkan bisnis perusahaan digital dapat memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, membangun dan mengelola infrastruktur bisnis digital. Berikut adalah langkah-langkah dan panduan strategi dapat membimbing perusahaan. Yang pertama, pemahaman kebutuhan bisnis. Yang kedua, perencanaan strategi. Yang ketiga, keamanan infrastruktur. Yang keempat, skalabilitas. Yang kelima, fleksibilitas dan interoperabilitas. Yang keenam, pemantauan. Yang ketujuh, backup dan pemulihan. Yang ke-8, pengelolaan siklus hidup. Yang ke-9, komitmen terhadap keberlanjutan. Yang ke-10, pelatihan dan pengembangan SDM. Panduan ini dirancang untuk membantu perusahaan membangun dan mengelola infrastruktur bisnis digital dengan pendekatan yang holistik. Dengan fokus pada keamanan, skalabilitas, dan fleksibilitas, perusahaan dapat menghadapi perubahan dan ekosistem bisnis digital dengan lebih siap dan responsif. Melakukan infrastruktur di dalam bisnis harus dilakukan dengan rencana dan evaluasi skala berkala untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan di masa yang mendatang. Teknologi yang digunakan dalam bisnis digital akan digunakan untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan berdasarkan data yang pasti dan lebih akurat. Okay, that's all the explain of the material that I brought. Thank you all from me. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.